Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Permata Putri. Di sini saya akan menjelaskan analisis komponen makna dalam semantik bahasa Arab. Pada bagian awal dijelaskan tentang pandangan Gordon mengenai analisis komponen, di mana analisis tersebut dapat digunakan untuk memperdebatkan suatu konsep. Namun, Gordon menyarankan untuk tidak terlalu sering menggunakan analisis komponen untuk memberikan makna leksikal secara lengkap. Sebagai gantinya, analisis komponen dapat digunakan untuk membandingkan satu leksem dengan leksem lain yang memiliki kemiripan makna, seperti leksem sapi dapat diganti dengan hewan, rumahan, dan berkaki empat. Selanjutnya, dijelaskan bahwa pendekatan Gordon ini relatif moderat dan memberi perspektif analisis komponen yang lebih mudah. Kelebihan dari pendekatan ini adalah bahwa gambar atau ilustrasi yang digunakan Gordon masih jarang dilakukan oleh peneliti lain. Selanjutnya, pembahasan mengenai dekomposisi leksikal yang menyebutkan 4 motivasi utama, yaitu yang pertama ada persamaan sebagian. Persamaan sebagian di sini maksudnya ada sebagian komponen makna yang sama dan ada sebagian yang berbeda. Contohnya seperti Jamal dan Anikoh. Yang keduanya sama-sama mempunyai komponen unta, tetapi mempunyai perbedaan komponen. Misalnya, kalau Jamal itu untuk unta yang jantan dan Anikoh untuk unta yang betina. Dan yang kedua ada kolerasi. Jadi kolerasi di sini maksudnya leksem yang dianalisis itu punya kolerasi satu sama lainnya, kayak misalkan Ibnun. Ibnun di sini artinya anak laki-laki yang muda, sedangkan Ijlun itu anak sapi yang muda cowok. Atau untuk leksem pertama itu di Ibnun tidak akan mendapat sebuah analisis yang memuaskan bila hanya dijelaskan dengan komponen muda dan jantan, karena Ibnun bisa dijelaskan lebih banyak lagi, kayak anak cowok mempunyai ciri jakun yang belum muncul, tampak tampak lebih berotot, bahu melebar, dan lain-lain. Kalau Ijlun kan itu muda dan jantan, tapi untuk leksem yang kedua ini cukup memuaskan bila dijelaskan dengan muda dan betina. Dan yang ketiga ada keterbagian discontinuous dalam dekomposisi leksikal yang merujuk pada ketidaksinambungan elemen makna dalam kata atau frasa. Contohnya dalam kalimat kitu an aktulahu. Kalimat di sini menunjukkan dua kemungkinan makna. Yang pertama, saya melakukan aksi atau seperti menarik pelatuk yang menyebabkan dia meninggal. Di sini penyebab langsung menghasilkan kematian, tapi di sini penyebabnya tidak disebutkan kayak menarik pelatuknya. Yang kedua, saya hampir menyebabkan dia meninggal, tapi kematiannya tidak terjadi. Sehingga di sini tuh ada jarak antara penyebab dan kematian. Ini tidak selesai, tapi ada dua kemungkinan saya hampir membuat dia meninggal. Kemungkinan yang pertama itu dia melakukan kegiatan itu, tapi si orangnya pas dibunuh nggak meninggal. Terus yang kedua, dia melakukan kegiatan itu, dia nembak dan orangnya meninggal, jadi aksinya tidak selesai. Yang keempat, kesamaan sederhana dan persamaan kompleks. Jadi kesamaan sederhana dan persamaan kompleks di sini maksudnya ada ciri-ciri bentuk gramatikal sederhana yang mempunyai ciri makna yang juga dimiliki bentuk gramatikal yang lain. Kayak misalnya dalam bahasa Arab itu sigoh mubalagoh yang artinya itu memperbanyak. Jadi semisal ada kata yang merujuk pada sigoh mubalagoh, itu pasti maknanya memperbanyak, dan wajannya itu salah satunya adalah fa'ilun. Fa'ilun di sini kalau setiap ada kata-kata bahasa Arab yang mengikuti wajan fa'ilun, maka artinya akan memperbanyak. Misalnya ada kata alimun artinya maha mengetahui, kemudian qadirun artinya maha berkuasa, sami'un maha mendengar, dan yang terakhir ada khabirun yang artinya maha mengetahui. Seperti ada contoh lagi, isim tabdil itu kayak artinya yang paling. Jadi kalau ada kata-kata yang mengikuti isim tabdil, af'alu itu artinya akan paling. Misalnya af'alu, terus ada kata-kata diikuti afdolu yang artinya paling utama, kayak jamilun itu artinya ganteng. Tapi kalau ajmalu jadi paling ganteng, jadi mengikuti gramatikalnya.
Selanjutnya, pembahasan mengenai tujuan dekomposisi leksikal. Yang pertama ada reduksi. Reduksi di sini tujuannya adalah untuk mereduksi atau menyederhanakan makna suatu leksem menjadi komponen-komponen yang lebih dasar. Contohnya, qaidun. Itu kan artinya pemimpin, terus medan maknanya itu pasti banyak. Kayak misalkan laki-laki dapat direduksi menjadi komponen-komponen lebih dasar seperti orang, berkuasa, mengatur. Kemudian yang kedua ada ketidaksamaan dan kesamaan leksikal. Maksud ketidaksamaan dan kesamaan leksikal di sini yang dapat mengungkap persamaan dan perbedaan makna antara leksem-leksem. Contohnya Malik raja dan Amirun pangeran. Mereka itu sama-sama raja dan kesamaannya itu sama-sama penguasa. Tapi bedanya kalau raja itu kekuasaannya penuh, tapi kalau pangeran kekuasaannya itu tidak penuh. Yang ketiga, hubungan dan pertalian leksikal. Maksud hubungan dan pertalian leksikal di sini yang dapat menunjukkan hubungan dan keterkaitan makna antara leksem-leksem. Contohnya roisun, yang artinya presiden. Presiden itu hierarki strukturnya turun, kayak roisun presiden, bawahnya ada wajirun menteri, bawahnya lagi ada muadifun pegawai, jadi saling terkait dalam struktur merintahnya. Dan yang keempat ada anomali. Maksud anomali di sini yang dapat membantu mengidentifikasikan ketidakkonsistenan dalam struktur makna leksikal. Contohnya, khalifah secara umum itu kan dipahami sebagai pemimpin politik dan agama. Namun ada kasus di mana seorang khalifah itu ternyata tidak memiliki kriteria tersebut, entah dia sewenang-wenang atau tidak memenuhi kriteria sebagai khalifah, tapi terjadi khalifah, makanya dinamakan anomali atau keanehan. Dan yang kelima ada ketidakajegan atau kekacauan dalam struktur makna leksikal. Contoh dalam bahasa Arabnya ada beberapa leksem yang merujuk pada pemimpin negara seperti Malik, raja, sultan, pangeran, yang memiliki perbedaan makna yang tidak selalu konsisten. Maksudnya kayak Malik. Biasanya Malik ini sebagai penguasa tertinggi dalam suatu kerajaan, memiliki kuasa mutlak dan seringkali dianggap sebagai keturunan dari keluarga kerajaan. Dan sultan di sini juga merujuk pada penguasa, namun seringkali digunakan untuk penguasa wilayah yang lebih kecil atau memiliki kekuasaan yang lebih terbatas dibandingkan raja. Dan amir di sini yang artinya pangeran, yang menyatakan atau merujuk pada putra raja atau anggota keluarga kerajaan lainnya, dan dapat juga digunakan untuk menyebut pemimpin, suku atau kelompok tertentu. Dan masuk ketiga ajekan dalam makna ketiga tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena perbedaan sejarah. Jadi kata-kata ini muncul dalam konteks sejarah yang berbeda dan digunakan untuk merujuk pada sistem pemerintahan yang berbeda. Dan yang kedua ada karena pengaruh budaya. Jadi setiap wilayah atau suku di dunia Arab memiliki sistem sosial dan politik yang berbeda, sehingga pengguna kata-kata ini pun berbeda. Selanjutnya, keunggulan dekomposisi leksikal. Yang pertama, analisis yang terlalu terburu-buru karena fiturnya yang abstrak. Contohnya, rohim, yang artinya maha pengasih. Komponen maknanya seperti sifat ilahi atau kebaikan sempurna. Nah, jadi maksud kebaikan yang sempurna di sini itu yang bagaimana masih terlalu abstrak, karena dari itu jangan buru-buru harus diuraikan lagi kebaikan yang untuk di dunia saja atau di akhirat, apakah sama dengan ar-Rahman. Dan yang kedua ada analisis palsu. Contohnya alimun, yang dapat dianalisis sebagai orang berpengetahuan. Namun analisis ini bisa jadi keliru karena salah baca, harusnya alimun tapi kita bacanya alam. Jadi kan beda, alimun kan orang berpengetahuan, sedangkan alam yaitu semesta. Yang ketiga, komponen universal dan komponen bahasa tertentu. Jadi misalnya kalau kita mau menganalisis kepemimpinan menurut Islam, mungkin jika menganalisis leksem tersebut di budaya orang Arab itu relevan. Tapi kalau menganalisis kebudayaan yang Islam ini, kalau ditaruh ke negara-negara kayak Eropa
Amerika dan negara-negara barat itu kan kurang relevan, jadi tidak terlalu universal. Dan yang keempat ada kejelasan dan kedalaman. Kayak misalnya menganalisis kata khalifah. Nah, khalifah ini kan harus dianalisis lebih dalam karena agar tidak salah. Arti kayak misalkan pemimpin khalifah itu kan lebih cenderung ke Islam, apakah sama dengan pemimpin yang di barat. Jadi analisisnya itu harus banyak, kayak misalkan pemimpin kah, agama kah, atau politik, ataukah Islam. Jadi khalifah itu analisisnya harus banyak. Selanjutnya, analisis komponen makna khalifah. Jadi, dalam analisis kata khalifah ini terdapat sejumlah komponen makna yang saling berhubungan untuk menggambarkan sifat dan karakteristik seseorang yang memiliki posisi tersebut dalam konteks agama dan negara. Secara keseluruhan, makna dari kata khalifah ini menghasilkan komponen makna, antara lain manusia, jantan, dewasa, sehat fisik dan mental, merdeka, Islam, bermoral, kompeten, dan Islam. Selanjutnya pembahasan mengenai ciri bersama medan makna. Kepala negara dalam bahasa Arab, contohnya ada ciri bersama medan makna, contohnya seperti uli amar. Jika diuraikan medan komponennya itu mereka sama-sama manusia, pria, dewasa, sehat fisik dan mental, merdeka, kompeten, dan pemimpin negara. Selanjutnya, ciri pembeda medan makna kepala negara dalam bahasa Arab. Adapun ciri pembedanya di kata Malik. Malik itu raja yang tertinggi di semua kalangan dan gak harus Islam. Misalnya bisa di Inggris, Amerika, itu bisa saja disebut Malik. Makanya di sini pembedanya itu Islam dan gak harus orang Islam dan gak harus bermolar. Contohnya negara Israel kan itu pemimpinnya Malik, tapi mereka membunuh orang Palestina, jadi kan tidak bermoral. Nah, Malik ini gak harus tinggal di negara Islam, bisa saja dia tinggal di Eropa atau Amerika. Cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.